Silakan bagi jamaah sekalian kalau ada yang hendak ditanyakan, baik itu terhadap Syekh Samsul atau Syekh Asal, mumpung kita bertamuan lawan Bu Hansidin ini. Ini momen yang luar biasa, jarang-jarang kita temui. Ini permintaan ya, bukan pertanyaan. Yang lain silakan siapkan pertanyaannya, silakan. Nanti Kanda Ustaz Najib juga persilakan. Oh iya, silakan beliau untuk bertanya nanti. Karena sini bisa merequest ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. 2-3 ayat tadi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا
والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. Masya Allah, luar biasa, amazing. Fadal Syekh Sabri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Sekedar diketahui, Syekh Sabri, adik daripada Syekh Samsul ini masih bujangan. Nah, masih bujangan. Ayo, ulun promosikan di sini. Silakan, bagi penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran ala hadhihi al-fursah. Alhamdulillah. Terima kasih. Ulun dengan mendengar tadi luar biasa, terasa di ini asli orang kita. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan berdoa
terusnya Kamdipin, umumnya Tabalong, Kalimantan Selatan. Banyak lagi orang-orang yang seperti beliau-beliau ini. Jadi begini, ya Allah merasa ya tidak hafal Quran lah. Belum tematan rahaya nih sama akhi billah Suardi Salam di Nafsul Fasal 1994. Jadi Tuhan sudah diri belum hafal Quran. Sempat dulu mau menghafal Quran, hanya sampai 5 juz. Nah, mudah-mudahan anak cucu kita berada yang hadir di sini. Jadi ulun menanyakan pengalaman antum, bagaimana kiat-kiat, kiat-kiat untuk mudah menghafal Al-Quran. Supaya kita mudah menghafal Al-Quran, dapat menghafalnya. Apakah harus mengetahui dulu artinya, mempelajari ilmunya, mungkin nahwu, sharaf dan sebagainya. Kalau tidak bisa itu mungkin memerlukan waktu panjang kan. Nah, kalau bagaimana kiat-kiat yang supaya cepat menghafal, ini mumpung anak-anak kita banyak sini, anak-anak kita atau orang-orang tua yang ingin menghafal Quran, pengalaman antum, kira-kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhil. Kita maaf ulun. Ya. Panuhanya Jepang sebenarnya, panuhanya wara. Ini panuhanya nang di sini. Bagaimana kiat menghafal Al-Quran secara cepat? Satu, bahwa menghafal Al-Quran itu adalah janji Allah mudah. Akan tetapi jangan sampai kita lupa ada ayat lain, wala ta'jal bil Quran. Hadis Nabi, al-ajalatu minasyaiton. Terlalu buru-buru dalam menghafal Al-Quran kadang membuat hafalan itu tidak mutqin. Tapi yang dimaksudkan oleh antum Ustaz pasti cepatnya di sini tapi mutqin. Cepat ngafal tapi hafalannya bagus. Itulah kuat. Memang yang paling pertama itu adalah azam tekad yang kuat. Itu yang paling penting. Kalau kadada tekad kuat atau tekad kuat tadi wah ini aja, mbah itu esok lama ulang, esok kuat ulangan obat teranya mbah itu anu ulang, nah itu kada kawa. Jadi harus selalu senantiasa tekad tadi dijaga terus, kuat terus. Makanya ada pondok pesantren dijaga semangat anak kita dalam menghafal Al-Quran. Makanya ngalih menghafal Al-Quran itu sendirian, kecuali kita yang sudah mandiri, sudah lumayan dewasa, bisa memanajemen waktu. Jadi penting sekali azam tekad yang kuat dari dalam hati untuk menghafal Al-Quran, ditambah sugesti, mensugestikan bahwa Al-Quran itu mudah, nyaman. Itu janji Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Ada dalam satu ayat ini dua potongan atau dua pernyataan yang berbeda. Pernyataan pertama bisyarah bagi kita, yaitu kabar gembira buat kita orang mukmin. Siapa saja yang mau menghafal Al-Quran, Allah mudahkan. Siapa saja, yang tua, yang muda, yang belum kawin, yang sudah kawin, yang membini 2, yang membini 3, seperti dimudahkan. Ya kalau boleh. Ya. Kalau ini Allah hendak kayak bicara aja gimana sudah. Ya, jadi siapapun orangnya yang mau menghafal Al-Quran, tekadnya kuat, mudah. Itu bisyarahnya. Tapi yang kedua, fahal mim mudzakir kata Allah. Sudah diberikan kemudahan. Lalu ada kadang hendak. Nah, itu
istilahnya itu tantangan dari Allah. Adakah ada yang mau menyambut tantangan ini? Ya ini harus ada tekad yang kuat. Disugestikan bahwa Al-Quran itu mudah. Jangan ada berpikiran atau menyambat. Ah ngalih ini kayaknya surah Yasin ini ya kan. Tak ulang-ulang ulun jangan. Nah itu ngalih itu kan. Nah ngalih jangan surah Al-Kahfi ini setiap Jumat membaca. Ya kada hafal-hafal juga. Kada hafal. Jadi disugestikan mudah. Mudah pokoknya mudah sampai tuntung. Marah hanya ngalih lagi. Pokoknya mudah menghafal Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, manajemen waktu, disiplin. Disiplin. Tekad yang kuat menghafal tapi tidak ada disiplin waktu, ini juga berbahaya. Ini manusia itu ada kadang waktu futur, kadang waktu malas. Semua manusia itu ada. Wah ini semangat, isuk semangat, esoknya semangat, pas isuknya lintok serunya. Nah, lama. Jangan kalau lama terus, maksudnya sehari sekali kada bapak, tapi habis itu balik lagi, kembali lagi, kuat semangat lagi. Nah, disiplin itu. Jadi ada waktu-waktu kita yang lebih tahu. Karena waktu ulun yang menghafal Al-Quran jam seini kada kawa ulun suruh pian itu juga kada kawa. Karena yang lebih tahu dengan kondisi kita adalah kita sendiri. Jadi diatur kapan menghafal, kapan mengulang, kapan bermain, kapan bekerja, kapan yang lain-lain. Diatur secara rapi dan selalu seperti itu supaya istiqomah continue. Itu yang kedua. Yang ketiga, berdoa, jangan sombong kita. Doa itu menghindarkan kita daripada sombong. Berdoa lawan Allah setiap saat, menghafal Al-Quran dimudahkan. Dan terakhir, termasuk di doa sini minta doa lawan orang tua, ujar saya asal tadi, jangan lupa setiap saat minta doa lawan orang tua dan juga paguruan doakan supaya mudah menghafal Al-Quran. Itu kira-kira lihat di secara umumnya. Kalau ulun pribadi dulu menghafal Al-Quran karena ulun hendak tuntung cepat. Jadi sebelum ulun menghafal, ulun salat 2 rakaat. Karena ulun keingatan Imam Bukhari yang ketika mengumpulkan hadis dalam sahih beliau salat 2 rakaat dulu, kemudian baru meletakkan 1 hadis. Salat 2 rakaat lagi baru letakkan 1 hadis di dekat mimbar mihrab Rasulullah SAW. Jadi salat 2 rakaat, kemudian menghafal, perlahan menghafalnya, perlahan. Dia tergesa-gesa, baca pelan-pelan. A'udzubillah kada apa kalau misalkan kalau cepat kada apa, tapi bacaan yang bakal kita hafal nih. Misalkan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Sambil kita resapi ayat-ayatnya, kalimat, apalagi kayak buantian yang sudah paham dengan kalimat bahasa Arab, paham makna kalimatnya, terjemahnya itu lebih cepat. Tapi untuk anak-anaknya kada penting yang tahu terjemahnya tadi atau maknanya, yang pentingnya hafal aja. Kalau dipaksakan untuk mempelajari nahwu saraf dulu, bahasa Arabnya malah kewalahan ingat. Suruh dia menghafal karena itulah saat emas dia dalam menghafal Al-Quran. Jadi baca perlahan, baca sampai selesai 1 ayat, ulangi lagi sampai betul-betul hafal. Ayat kedua, ayat ketiga sampai terakhir habis 1 halaman. Imbas habis 1 halaman itu bujur-bujur hafal, bujur-bujur kada ada salah sama sekali, bahkan hurufnya, fathahnya, kasrahnya, dhammahnya hanya dibaca hafal, tutup Qur'annya, baca hafal sampai kada ada salah, hanya sembahyang ulang 2 rakaat. Sembahyang 2 rakaat, ulang apa yang dihafal tadi, diulang lagi apa yang dihafal. Karena orang yang lancar dalam membaca Al-Quran, hafalannya ada buyar ketika sholat, berarti insya Allah di luar sholat juga demikian. Beda kalau di luar sholat misalkan dia nggak buyar hafalannya, tapi di dalam sholat bisa. Karena konsentrasi kita terbagi untuk khusyuk, apalagi imam di belakang orang gugup apa sebagainya. Itu kira-kira menurut ulun dan pengalaman ulun. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Masya Allah, Ustaz Syamsul semuanya sudah habis. Sedikit lagi ulun. Amun-amun sedikit saja, beri sedikit saja, mungkin 1-2.
Yang satu kita cari kawan untuk membantu kita. Itu juga termasuk ke yang bagus juga. Misalnya kita menghafal, kawan kita bila menghafal, ini kadang bahkan kerja yang mengganiakan atau menjagakan di mana berada untuk menghafalnya. Jadi misalnya kayak ulun lagi di Makkah itu bahkan menyapa kawan di mana di rumah kosong ke rumah kita mainan kita apa, membaca Quran setoran samaan. Jadi setengah juz saja barang sehari itu paling sedikit. Namun yang paling bagus satu juz itu paling bagus. Amun paling bagus benar 5 juz sehari. Namun itu yang bagi tamat, yang kali tamat ya setengah juz saja. Yang hanya juz 30 lagi misalnya hafal juz 30-nya aja, enggak apa-apa, surah 2 surah semampunya. Yang penting waktunya kosong. Jangan ini misalnya membaca Quran atau gawian. Jadinya kada fokus membaca Al-Quran, pikirannya ke belakang, kegawian tadi. Kita harus membaca Al-Quran ketika kita kosong, tidak apa-apa sama sekali. Itu yang penting. Yang kedua, al-mudawamah ala azkar sabah wal masa' wal naum. Yang artinya apa itu? Al-mudawamah. Menjaga zikir pagi petang. Hanya rajulun kalau paham bahasa tinggi, namun bahasa Indonesianya lumayan. Jadi kita harus membaca zikir bila kita membaca Al-Quran, berwudu. Lawan kita juga amunnya kawa membaca Al-Quran itu jangan di rumah aja. Misalnya kita lagi di jalan sambil membaca seayat, 2 ayat. Zaman ini kan zaman HP. Jadi misalnya kita membaca surat apa aja, bisa ada sesat ayat, Bapak buka aplikasi Al-Quran, baca. Walau dahulu kayak itu bahno bila misalnya nih disuruh guru membaca setoran dalam 1 hari 3 juz, asa agak orang bingung atau hafalannya pindah sesat, buka HP itu lah. Jadi sudah sampai ke tahap itu sudah. Karena bawa Al-Quran lagi, bahkan kita harus membuka atas wudu. Harus ambil wudu dahulu, harus kita air najis, suci. Karena kita mencapai atau memegang Al-Quran, yaitu kitabullah. Yang terakhir, yang ketiga penting benar, itu tadi yang disampaikan Ustaz Syamsul, jangan sombong sama sekali. Bila kita orang penghafal Quran itu, sifat sombong itu buang. Sombong itu buang sudah. Soalnya bila kita jarang menghafal Al-Quran, ditambahkan sombong, sama aja kayak orang minum air aja dong, nanti kada bebanyu minum air kada bergelas. Kada berguna. Menghafal Quran tapi sombong sama aja keramput. Bila kita hendak hafalan kita bagus, membacanya bagus, meminta lampitan. Mak, doakan ulun, doakan ulun, Ustaz, doakan ulun. Insyaallah setiap kali kita berdoa minta doa lawan kuita, lawan guru, lawan kita hanya 2 seorang berdoa, insyaallah mudah menghafal Quran. Yang penting Al-Quran itu kada susah sama sekali. Terima kasih. Ada tambahan? Bismillah, sedikit menambahkan pengalaman ulun pribadi, alhamdulillah juga termasuk turunnya sedikit berbagi pengalaman bagaimana cara supaya cepat atau kuat menghafal. Sama yang pertama, kalau ulun pribadi selama menyotor khususnya di Mesir itu tidak pernah ketinggalan sebelum menghafal Al-Quran itu membaca salawat. Kalau ulun membaca salawat itu kayak yang di Risalah Amaliyah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan analu bi sirriha hifdzal Quran wal amala bihi warzuqni minhu ilman munira wa sallim tasliman katsira. Dan setelah menghafal itu senantiasa membaca doa Allahumma arhamna bil Quran. Kemudian disetorkan lawan kawan. Timbah disetorkan lawan kawan, ngerti setorkan lawan Allah dengan cara salat tadi. Itu aja kayaknya. Salawat dan doa seperti itu. Insyaallah. Semoga bermanfaat bagi ulun dan buat pian bersama. Amin.
Masya Allah, luar biasa. Satu pertanyaan dengan 3 jawaban yang luar biasa. Siapa lagi yang mau bertanya? Tadian. Nah. Oh, yang di belakang. Oh, ini silakan Pak Fajarudin. Ini Kori Tabalong nih. Kalau legendaris. Silakan Pak. Pian maju ke muka. Adakah mikrofon di sana atau julungi ke sini? Namun kadang-kadang maju ke muka ini. Tes. Oke, maju ke depan. Dicabut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun nih hendak benar tahu nih hendaknya di sifat huruf zai. Zai itu memiliki sifat sofir sama lawan sin lah, lawan sod. Tapi zai kada hamas. Jadi nang anda cari ini di mana hendaknya bunyi sofir itu. Untuk zai itulah sin, sofir dan hamas. Sad, sofir dan hamas. Tapi zai sofir tapi kada hamas. Nah, itu satu. Yang kedua yang anda cari ini huruf dod itu kan istiqalah. Cuman ulun ini hendak tahu tuh di mana andaknya istiqalah tuh. Ketika kita membaca tuh orang membaca istiqalah kada kita tahu. Nah gitu nah. Jadi cirinya tuh di mana andaknya. Itu nah ulun hendak tahu. Itu aja. Terima kasih. Oke, tes satu. Bisa dikurangi echo-nya dikit. Tes 1, tapi anunya treble-nya dinaiki. Udah, tes 1. Ya, ini pertanyaan masalah huruf. Sifat-sifat huruf. Ini memang menurut pengalaman ulun pribadi, ulun pernah belajar tahsin dengan beliau. Beliau menguasai ilmu qiraatnya. Silakan saya Samsul. Bismillah. Ini sebujurnya kami yang seharusnya bertakon lampian. Kami ini junior, Pian sudah berpengalaman, sudah berilmu. Tapi ala kulli hal ini sebuah pertanyaan yang luar biasa dan sangat berat. Ulun manu duduk nunah. Jadi huruf shad, zai dan sin itu sifatnya adalah sofir, tetapi kenapa dalam pengucapannya berbeda? Misalkan shad dan sin kedua-duanya punya sifat huruf yaitu hams, sedangkan zai tidak ada hams. Poin pertama, ada namanya makhraj, ada namanya sifat. Makhraj tempat keluar, di mana andaknya, di mana keluar huruf itu. Syamsul Fajri orang mana? Orang Pugaan. Sifatnya orangnya halus. Amin. Nah, nang itu sifat tuh. Nah, itu sifat, dan sifat bukan makhraj ya. Makhraj tempat keluarnya huruf, sedangkan sifat huruf itu bisa tebal, bisa tipis, bisa keluar desis, bisa kada, bisa mengalir suaranya, bisa kada, bisa tertahan atau tidak. Nah, itu namanya sifat. Berarti sifat bisa kita pahami tidak ada tempatnya. Ulun mau ulang.
sifatuha jahrun wa rikhwan mustafil munfatihun musmatatun wa dhidda qul mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Yang punya sifat huruf hamas. Hamas itu jar kita keluar angin, udara, bukan berdesis. Bukan berdesis. Kita mengartiakan desis, bukan berdesis. Jarayanu al-hawa. Jadi ada angin yang keluar. Hurufnya fahassahu syakhsun sakat. Fa ha sa ha sya kha sad sin kaf dan ta. Ada huruf zai. Lawanan daripada hamas, kalau hamas mengalir, ada udara yang keluar kita mengucapkannya, berarti lawannya adalah syiddah, yang tertahan suara kita. Maaf, kenapa? Oh jahar, maaf, jahar. Kalau syiddah itu ikhwah, maaf. Nggih, bujur ben. Jadi jahar itu adalah lawan daripada hamas. Berarti sisa huruf hijaiyah masuk di kategori jahar yang jelas tidak ada keluar angin tadi. Berarti huruf zai. Za. 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 Dia kalau kita taruh jari kita memang ada angin. Mau gak mau karena mulut kita terbuka. Mulut kita terbuka tapi tidak mengalir yang bujur-bujur, mengalir seperti sin, ha, apalagi as, apalagi af, apalagi ash, as, ak. Nah, huruf kaf juga at. Nah, dan zai ini memang walaupun dia juga sama-sama shafir, bahkan dia satu makhraj. Zai, shad dan sin itu satu makhraj. Zai, sin dan shad itu satu makhraj. Posisi lidah kita kada berubah. Posisi lidah kita tidak berubah. Za, sa, so tidak berubah. Kenapa bunyinya jadi tidak sama? Ya, lagi dan lagi sifatnya yang membedakan itu. Za, sa, so. Bedanya sin dengan sod. Sod itu bagian belakang lidah itu dia melengkung naik ke atas sehingga menimbulkan suara yang tebal. Kita kan kalau melihat lidah kita, tapi kita bisa merasakan bahwa sod itu melengkungnya. Kalau zai dia agak apa sih namanya, agak ada penekanan, sehingga menghasilkan huruf zai. Za bukan sa, tidak. Saya agak lembut. Jadi memang yang sependek ulun ketahui, baik nggih, karena memang sifatnya yang berbeda huruf zai dengan huruf sin dan shad, sekalipun sama-sama shafir. Dan terakhir, kenapa mungkin yang bikin bingung pian, shafir itu kadang di bahasa Indonesia kan dengan suara burung aja lah, suara yang menyerupai burung. Padahal suara burung kita di sini kayak suara burung pimpin, itu tuh kadang-kadang kan mungkin ada para ulama yang menjelaskan bahwa burung yang di sini adalah burung angsa. Kayak apa angsa itu biasanya, Bu? Kayak boleh angsa tuh. Ada yang agak getarang-getarang itu. Kayak gitu ulun kada pernah aja mendengar, cuman yang pernah ulun dengar dari guru-guru ulun seperti itu. Burung di situ adalah burung angsa, Jasidin. Itu yang sependek ulun ketahui, Pak. Nggih, karena memang makhraj beda dengan sifat, jadi letaknya tidak ada, tapi yang membedakan adalah memang sifatnya. Orang pemarah dengan orang yang pendiam, misalkan kayak itu istilahnya. Kemudian sama dengan istitolah. Istitolah itu kan dalam secara bahasa memanjang. Karena dia bukan makhraj, tapi dia sifat satu-satunya yang hanya dimiliki oleh huruf dot.
Huruf dot. Itulah yang membedakan huruf dot dengan huruf dha. Laulal istitalatu lakanatiz dha'an. Andai tidak ada sifat istitalah dalam huruf dot, maka huruf dha itu sama persis dengan huruf dot. Karena semua sifatnya sama, kecuali yang membedakan adalah istitalah dan juga memang makhrajnya yang berbeda. Jadi istitalah ini karena dia sifat, jadi tidak ada letaknya. Dia mengikut kepada makhraj huruf dot tadi. Ihda hafatay lisan, salah satu daripada sisi lisan kita. Bisa kanan, bisa kiri, kedua-duanya itu paling sempurna dan itu hanya bisa Rasulullah SAW dan Umar radhiyallahu anhu. Kita mengkada kanan atau kiri, ditempelkan ke gigi geraham atas. Gigi geraham atas. Ulun bisa kiri. Jadi bagian sisi lidah yang kiri ditempelkan ke gigi geraham atas. Gigi nanggasan maigot tulang gunah. Dan bagian depannya tidak nempel ketat di bagian gigi di depan. Ini yang membuat huruf dot itu as'abul huruf wa afdaluha. Huruf yang paling susah tapi paling utama. Dari dulu sampai sekarang banyak ulama tuh mengarang buku tajwid hanya membahas huruf dot saja. Dan sampai hari kiamat tidak akan berakhir itu. Karena khilaf para ulama. Jadi istitalah tadi menurut yang ulun pelajari syafahiyan dengan para masyayikh, jadi dia timbul pada saat mulai kita mengucapkan huruf dot di makhraj awal. Walau istitalah itu memanjang lah, suara yang memanjang, bukan hurufnya yang panjang, suaranya yang memanjang. Ghairil maghdubi, ada sedikit gitu. Ghairil maghdubi alaihim walau, kayak apa lah bahasanya itu? Nah gitu, walau. Nah itulah istitalah. Andaknya di mana? Karena dia sifat tidak ada bertempat, tapi dia mengikut kepada makhraj huruf dot itu sendiri. Dia kan paling ujung di sini, dan dia mengalir karena memanjang tadi. Dia ikutin dengan makhraj walau dhalin. Dan ini kadang yang bikin kita agak susah untuk mengucapkan huruf dot. Yang paling susah itu ketika bagian ujung lidah kita ini tidak nempel ketat di bagian gigi kapak aja kita nih, gigi depan. Itu yang susah sekali kita. Tapi kata para alim ulama, dia ikut naik itu tidak mengapa dan itu lumrah. Normal. Karena lidah kita ini tidak bertulang. Ketika bagian dalamnya nih naik, bagian tengahnya naik, otomatis yang depannya juga ikut naik. Jadi bagaimana? Tapi jangan sampai yang bagian lidah, yang bagian depan ini terlalu nempel ketat seperti ini. Kalau terlalu nempel ketat seperti ini, sama saja kita mengucapkan huruf dal yang ditebalkan. Kayak ulun baca nih, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bujur kada bacaan ulun. Sekilas itu bujur. Menurut orang kada terlalu mendalami tajwid itu bujur. Bacaannya tebal, padahal posisi lidah ulun salah, makhrajnya salah karena ulun meletakkan ujung lidah ulun ke ujung gigi bagian depan, lalu ulun tebalakan do ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mau didengar itu sama aja. Tapi kalau yang bujur ghairil maghdubi alaihim waladdallin, istitolahnya nampak dan dotnya nampak seperti itu. Nggih, ulun mohon maaf, hanya itu yang bisa ulun jawab. Nggih. Kalau ada tambahan asal. Ada tambahan dari saya asal? Udah? Ada lagi yang lain? Silakan, satu lagi terakhir. Silakan Kanda Ustaz Najib.
berarti dia tidak menunaikan hak istitolah. Ya, simpelnya. Berarti dia tidak menunaikan hak istitolah. Lalu kemudian bagaimana hukum bacaan dia? Apakah bacaan dia itu salah dan merusak mana, kemudian tidak benar sholatnya? Dan di sini mungkin Buan Pian lebih tahu. Selama tidak merubah makna, tidak mengapa. Tapi alangkah baiknya orang yang menjadi imam itu adalah orang yang paling fasih di antara orang-orang yang ada di situ. Semakin hari selalu memperbaiki agar bacaan kita mendekati kesempurnaan. Memang yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Memang itu dia tidak menunaikan hak istitolahnya. Memang tidak menunaikan hak istitolahnya. Bisa saja makhrajnya bujur, tapi istitolahnya tidak terpenuhi di situ. Sifatnya. Kalau dia tahu kemudian tidak mengamalkannya, berarti dia telah menzalimi ilmunya. Tapi kalau tidak tahu, dia harus belajar. Al-jahil, berarti kan al-jahil orang yang tidak tahu, rufi'a anhul khata'. Berarti kan dia dimaafkan lah istilahnya itu, karena dia tidak tahu. Tidak bisa juga kita memaksakan orang yang belum tahu harus tahu gitu kan. Mungkin kita yang harus turun tangan untuk melajari orang-orang yang belum tahu. Cuman secara ininya seperti itu, wallahu a'lam. Lama. Iya, jadi saktah. Ya, ya. Jadi saktah. Iya. Iya. Iya, ya. Fahim. Oh ya, ini mangsang. Ya sih. Tasdid do-nya itu tekan nun. Karena memang huruf dot itu berdekatan makhrajnya dengan huruf nun. Huruf dot berdekatan dengan makhraj nun, berdekatan dengan huruf lam, berdekatan dengan huruf to. Sehingga banyak beberapa daerah karena mengikut kepada lahjah daerah itu sehingga lari ke yang sampingnya. Kayak orang Yaman, daerah Hadramaut kalau tidak salah dalam kitab At-Taqritus Sadidah dalam fikih Syafi'i, kebanyakan mereka itu mengucapkan huruf dot itu ke to. Ke huruf to. Kemudian orang Bangladesh, India, Pakistan itu mengucapkan huruf dot larinya ke dha. Karena tadi laula istitalatul lakanatil dha'an, karena punya sifat yang mirip sekali. Kemudian ada juga yang mengucapkan huruf dot itu lari kepada lam, dan ada juga seperti kasus yang Pian sampaikan tadi yang agak kepada huruf nun karena saking dekatnya makhraj semua itu. Dalam kitab At-Taqritus Sadidah itu dijelaskan bahwa orang yang kebetulan lahir di situ dan terbiasa dengan huruf tadi susah untuk merubah. Awal kata terus walaqqalin ghairil maghdubi alaihim walaqqalin ini kayak sama-sama jadi dengar di belakang deh. Padahal huruf qa yang sambat. Bagaimanakah hukum salatnya? Biar Imam Nawawi fi ra'yis sahih batalat salatuhu. Menurut pendapat yang sahih batal sembahyang. Wa fi muqabalatis sahih sah salatnya. Karena ini ada sahih kan ada sah. Berarti tidak batal sembahyangnya. Itu karena memang orang yang sudah dari halus pada kalau dirubah-rubah, tapi dia harus belajar penting untuk belajar merubah yang to tadi jadi to sama yang nun tadi biasakan supaya huruf ke to ini. Maksudnya yang gini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, Pak. Lin. Pokoknya 2 kali tasbih ya kan itu.
Berarti beliau itu hendak menampakkan tasdid, tapi kelebihan. Di dot hendak menampakkan tasdid dan juga hendak menampakkan istitolah, tapi kedua-duanya tidak pas. Tasdid itu kan aslinya dia 2 huruf. Tasdid itu 2 huruf aslinya. Yang huruf pertama sukun, huruf yang kedua berharakat. Disatukan dalam bahasa Arab menjadi tasdid. Berarti kita mengucapkan tasdid itu seolah-olah durasi kita di situ berhentinya tuh. Durasinya seolah-olah kita membaca 2 huruf baba, abba. Nah, baba sama lawasnya dengan abba seperti itu. Baba, baba berarti walau. Cukup seperti itu. Baba walau. Cuman tadi karena kalawasan hendak menampakkan istitolah dan tasdidnya, lalu kalawasan dan istitolahnya kada nampak. Justru malah tajam seperti saksa. Sama huruf lam tadi ini mungkin hendak menampakkan tasdidnya. Kalau menurut orang Arab itu termasuk salah yang jeli. Kenapa? Menurut kita itu khafi, ringan, karena cuma itu doang. Kada merubah kalimatnya, tapi dalam orang Arab itu termasuk jeli menurut mereka, karena kelamaan dalam tasdid sama saja namanya taulidul harf, melahirkan huruf yang baru lagi. Berarti kalau ulun menyambat gini, walau dolin, kalau kita membaca gitu hurufnya do bisa 4-5 huruf tuh, berarti seolah-olah dia membaca huruf dot 5 huruf. Itu bahayanya. Ya. Ya betul. Sifatnya. Tapi lagi-lagi kalau untuk sifat masih ada toleransi para ahli ulama, tapi yang bermasalah benar tadi kita sedikit tadi. Ini menambahi seolah-olah menambahi huruf. Mesti itu harus diperbaiki. Harus diperbaiki itu. Masalah ini wallahu alam, tapi menurut hemat ulun itu masih sah sholatnya, karena pertama dia tujuannya pun untuk membenarkan sebenarnya, untuk memenuhi hak daripada tasbih, tapi saya cuma kelebihanan, dan itu kada merusak makna. Lain kita misalkan siratal ladzina an'amtu alaihim, itu kan pasti an'amtu alaihim itu jelas banget harus muarakah kita tambahan itu sayang. Karena itu merusak mana? Karena jadi Tuhan. Ini memberi nikmat orang. Siratal ladzina an'amtu alaihim itu artinya berarti jalan orang-orang yang telah aku beri menikmat kepada mereka. Bukan engkau ya Allah. Kalau ta'an salah di fathah kasar dhamma merusak makna. Karena merusak makna itu batal sembahyangnya. Sembayangan basah. Oke. Yang terakhir dari ulun di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in biduni tasydid. Itu fatal itu. Karena iyyaka itu kan ada yang mengatakan para ulama itu artinya malah syams, matahari. Jadi harus jelas di situ iya, huruf ya itu ya sya jim itu satu makhraj. Jim, shin dan ya. Banyak kita kadang salah di jim dan ya. Ja. Kadang juga ja, kadang juga. Tapi ada penekanan ja. Dan ya itu ada penekanan juga dia. Ya, makanya ketika iya itu iya karena dia tanpa tasydid aja sudah ada penekanan, karena memang posisi dia di tengah-tengah lidah, kemudian nempel ke agak ke langit-langit. Iya ka wasaqul lisan ma'ama yuhadhihi min al-hanakil a'la, bahasa Arabnya seperti itu. Jadi ada penekanan iya. Kalau iya ka ada terlalu. Itu tapi belum meneliti secara mendalam apakah betul iyaka itu maknanya secara ini betul-betul syams. Kalau betul-betul syams itu bahaya bagi yang sudah tahu.
Berarti kan dia ingin menyembah kepada bisa membawa kepada syirik, bahaya itu. Memang harus belajar. Memang kuncinya harus belajar, apalagi dalam surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah. Bila anak aman sembahyang berjamaah, yang imamnya paling bagus, sembahyang berjamaah di belakang. Insya Allah juga belakang sembahyang ya. Baik, terima kasih atas jawaban dari Syekh Samsul dan juga kepada jemaah yang telah memberikan pertanyaan. Dengan berakhirnya jawaban dari Syekh Samsul yang terakhir itu tadi, maka acara kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada kesempatan di lain waktu untuk menimba ilmu lagi dengan Syekh Samsul, Syekh Asal, dan Syekh Sabri.